Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Pak Jayantika menemani Anda dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu komunitas atau peseraman pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar, tepatnya di Banjar Penide, Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Banyak anak-anak maupun remaja Bali yang belajar nyurat lontar, Mopidarte, dan Mesatwa Bali sebagai upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali sejak dini. Pemirsa, anak-anak maupun remaja yang belajar di peseraman tersebut kerap mengikuti berbagai lomba dan meraih juara baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, hingga tingkat provinsi. Penasaran kan kira-kira siapa saja yang akan kita ulas kali ini dan keberadaan peseraman ini seperti apa? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yuana Max. Sapu nabi menados jatma Bali, yading dan tenuning membahasa Bali dedan. Rahina sanis cara paing, buku merake. Idedani sarang sami saniwangian tidia. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu peseraman yang sangat gencar dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. Tempat belajar tersebut diberi nama Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari. Di tempat ini banyak anak-anak dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi belajar nyurat aksara Bali di atas kertas, nyurat lontar, Mopidarte bahasa Bali, Mesatwa Bali, hingga MC berbahasa Bali. Likur Rahina nemangkin, Rahina sanis cara paing, buku merake, tanggal selai Februari, warse kalih tali petang likur. Iwayan Mahayasa Widiaryana merupakan salah satu remaja yang belajar di Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari mengatakan mulai belajar di peseraman sejak bulan Maret 2020. Banyak hal yang diajarkan oleh guru pembina di Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari, mulai dari tata cara memegang pengrupa, memegang lontar, hingga teknik-teknik menyurat aksara Bali di daun lontar. Perkenalkan, nama saya Iwayan Mahayasa Widiaryana. Saya di Penyerapuh, di Sepatu, Galang, Gianyar. Saya sudah belajar nyurat aksara Bali sejak saya kelas 4 SD dan saya bergabung pada peseraman bahasa Bali Mas Amertasari pada saat saya kelas 5 SD, tepatnya bulan Maret 2020. Saya mulai belajar nyurat lontar itu sejak saya kelas 7 SMP, yaitu tahun 2021. Awalnya saya tidak ada tertarikan sama sekali pada bidang ini. Ada pada suatu ketika ayah saya menyuruh saya belajar aksara Bali. Nah, mulai saat itulah saya mulai belajar sedikit demi sedikit dan akhirnya tertarik dengan bidang ini. Karena saya merasa senang sekali ketika bisa mendapatkan juara dan mendapatkan hadiah. Kesulitan yang dialami itu ketika harus menyurat, tapi tidak boleh salah itu. Benar-benar fokus tuh itu yang susah menurut saya. Terkadang juga saya ada beberapa salah tulis di dalam lontar itu. Sedangkan kalau lontar itu kan harusnya nggak boleh salah tulis. Caranya mengantisipasi kalau misalnya salah tulis itu ada yang namanya suku ulu. Nah, itu fungsinya untuk pemadaman aksara supaya aksara tersebut nggak dibaca. Untuk lomba pertama yang saya ikuti yaitu bulan bahasa Bali yang kedua itu pada tahun 2020 yang bertepatan di Pura Samuan 3 yang dimana pesertanya itu mencapai 120-an. Saya sangat senang sekali yang dimana awalnya saya tidak suka sehingga saya mendapatkan juara di bidang ini. Sangat bangga sekali rasanya saya mendapatkan, tidak menyangka aja bisa dapat juara. Selaku remaja Bali, Mahayasa mengajak Yuana Bali untuk mengambil peran dalam pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali agar keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Bali tetap ajak dan lestari. Pesan saya kepada teman-teman semua untuk terus melestarikan budaya ini, terutama nyurat lontar, dikarenakan jika tidak dilestarikan kemungkinan punah itu sangat besar.
Nah, kalau istilah Balinya itu yen sing rage nyen bin. Kalau tidak kami, saya tuh siapa lagi gitu. Harapan saya semoga budaya nyurat lontar ini tidak punah dimakan oleh zaman. Yang seperti diketahui sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi aksara Bali yang di media-media seperti handphone dan laptop tuh. Nah, harapan saya semoga tetap ada yang menggunakan media nyurat lontar ini dibandingkan dengan media-media yang digital tersebut supaya tidak punah. Sementara itu, Made Mona Septrisia mengaku tertarik belajar nyurat aksara Bali sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Dengan niat serta tekad yang dimiliki dalam menekuni bidang nyurat lontar, kini banyak prestasi yang telah ia raih. Salah satunya berhasil meraih juara 2 Lomba Nyurat Lontar tingkat SMA SMK Sebali, serangkaian Festival Bahasa dan Sastra tahun 2024 di Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Singaraja. Perkenalkan, nama saya Made Mona Septrisia, biasa dipanggil Mona. Saya berasal dari Banjar Tegaskawan, Pelihatan, Ubud. Awal mula saya tertarik mengenai belajar aksara itu saat kelas 4 SD. Jadi awal mulanya saya sama sekali belum bisa untuk nyurat aksara, tapi saya hafal aksara dari A sampai Nya. Nah, dari situ guru saya menyuruh saya untuk ikut mencoba lomba di desa dan Astukara mendapatkan juara. Nah, mulai dari sana saya tertarik mengenai belajar aksara lebih lanjut. Nah, awal mula saya ikut dalam peseraman ini itu sekitar bulan Juni tahun 2023 karena ajakan dari teman saya Winda yang sudah menekuni untuk belajar aksara di sini. Ilmu yang saya dapatkan pertama-tama saya belum lancar bagaimana cara menulis aksara yang benar. Nah, di sini saya diajarkan untuk bagaimana cara menyurat aksara, cara memegang pengrupa, cara untuk mengetahui bagaimana pasang aksara yang benar. Setelah bergabung di sini, saya mengikuti beberapa lomba, contohnya di tingkat provinsi di universitas-universitas yang diadakan di Bali. Yang terakhir, saya pernah mengikuti lomba di Universitas Pendidikan Ganesha dan Astukara mendapatkan juara 2. Selama mengikuti lomba, pengalaman yang saya dapatkan pertama, saya jadi tahu banyak teman-teman yang juga menekuni di bidang aksara. Selanjutnya, saya juga dari evaluasi perlombaan itu saya jadi mengetahui bagaimana sebenarnya pasang aksara yang benar dalam penulisan. Harapan saya semoga kita semua dapat turut serta dalam melestarikan budaya nyurat lontar karena perkembangan zaman yang sudah semakin pesat yang membuat kita lupa akan budaya kita sendiri. Semoga kita semua dapat ikut serta melestarikan budaya nyurat lontar. Peseraman Sastra Bali yang terletak di Banjar Penida, Batuan Sukawati Gianyar ini merupakan salah satu tempat atau wadah bagi anak-anak belajar bahasa, aksara, dan sastra Bali. Dalam menekuni kegiatan nyurat lontar, banyak ilmu yang anak-anak dapatkan, mulai dari tata cara memegang pengrupak, memegang lontar, hingga teknik-teknik menyurat aksara Bali di daun lontar. Bukan hanya sekedar belajar nyurat, anak-anak juga diarahkan untuk mengikuti berbagai lomba, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan serta niat yang dimiliki, anak-anak yang mengikuti lomba kerap mendapatkan juara. Perkenalkan, nama saya Nimade Arabi Arska Putri, bisa dipanggil Arya. Saya berasal dari Banjarbucuan, Negara Batuan. Cerita awalnya saya mengikuti peseraman ini, pertama-tamanya itu saya tuh diajak ke sini sama gurunya saya untuk
akan belajar untuk mengikuti lomba di provinsi. Banyak sekali pengalaman yang saya ikuti selama belajar di sini, mulai dari ilmu-ilmu yang dapatin dari ibunya, lomba-lomba yang saya ikuti. Karena dari sinilah saya dapat mengikuti lomba-lomba di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Untuk teknik-tekniknya itu dari caranya kita memegang pengerupaan, caranya kita memegang lontarnya itu sangat khas banget dari ibunya, yaitu lumayan susah bagi saya untuk menekuni nyurat lontar ini. Kalau ibunya itu kan megang lontarnya itu harus gini, yang ini di sini tuh harus ada lontarnya, nggak boleh di sininya, nggak boleh gini, harus gini. Untuk pengerupanya itu harus gini, terus dia pegang seperti ini, tidak boleh dipegang seperti memegang pensil ataupun memegang pulpen. Saya pernah mengikuti lomba di tingkat kabupaten, di universitas-universitas lainnya, universitas yang ada di Bali, seperti Universitas Ganesha, Universitas Udayana. Kalau yang terakhir lomba di Undiksa, yaitu Buleleng, untuk juaranya itu juara 1. Pengalaman di sana sangatlah luar biasa karena 3 kali saya mengikuti lomba di situ dan kali terakhirnya saya mendapatkan juara yang saya inginkan. Dalam proses pembelajaran di Pesraman Sastra Bali ini, guru pembina yakni Niwayan Saryani dikatakan sangat sabar dalam memberikan pembinaan sehingga anak-anak merasa nyaman ketika belajar. Apabila mengalami kesulitan, anak-anak akan diarahkan dan diajarkan hingga kesulitan-kesulitan yang dialami dapat diatasi. Kenalkan, nama saya Niputu Sari Wayuni, bisa dipanggil Yuni. Saya berasal dari Banjar Penataran, Desa Batuan, Sukawati. Pertama kali saya belajar nyurat aksara itu dari kelas 4 SD. Pada saat mulai ikut ekstra kurikuler, saya ikut ekstra nyurat, dan beberapa bulan kemudian saya dicoba untuk diikutkan lomba ke provinsi, namun belum berhasil dapat juara. Akhirnya saya mencoba belajar di Pesraman Bali Mas Amertasari yang diajar oleh Ibu Saryani karena tertarik dengan cara belajar ibu yang ramah dan membuat saya cepat mengerti. Pada tahun lalu saya ikut lomba nyurat di kertas Porsi Nijar Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar. Yang di Kabupaten Gianyar dapat juara 1 dan yang di Provinsi Bali dapat juara 2. Harapannya pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak yang menggeluti bidang nyurat aksara ini karena bidang sastra ini sedikit yang meminatinya agar tidak tertelan oleh zaman. Perkenalkan, saya Nimade Dunayani, sekarang umur 17, asal dari Desa Letundo, Kabupaten Gianyar. Sekarang sekolah di SMA 1 Ubud. Nah, untuk nyurat lontar sendiri, saya itu sudah mulai sejak SMP kelas 1. Tapi untuk nyurat di buku itu, saya sempat mulai di kelas 4 pada acara Perseni Des Desa Letundo. Itu pun karena ditunjuk sebagai perwakilan dari sekolah untuk mewakili SD dalam bidang nyurat aksara Bali. Nah, kelas 7 SMP saya bergabung di Pesraman Sastra Bali Mas Amertasari. Itu diajar sama ibunya sendiri, Ibu Saryani, dalam memegang lontar ataupun juga memegang pengerupa. Di sana ibunya ngajarnya sangat baik, di mana ibu sangat amat tenang dan sabar dalam mengajar. Di sana pun ibunya sangat amat selalu mendukung saya dalam setiap perkembangan saya untuk menyurat. Nah,
untuk lomba sendiri itu saya mulai pada kelas 1 SMA di acara Baskara Budaya. Itu pun belum dapat juara dan selanjutnya ada beberapa lomba yang saya ikuti lagi. Nah, untuk pertama kali saya dapat juara itu pada acara Sastra Udayana itu di bulan Agustus tahun 2023. Di sana saya tidak ada pikiran atau niat, ternyata saya dapat juara 3. Dalam acara itu saya sebelumnya 1 hari sebelum itu juga ada bimbingan sama ibunya dalam pasang aksara di sini juga. Selain nyurat aksara Bali, ada salah satu remaja Bali yang belajar membuat prasi di Pesraman Sastra Bali. Ketertarikannya membuat prasi atau menggambar di tas daun lontar karena ia memiliki hobi menggambar. Hobi tersebut coba ia terapkan di atas daun lontar, mengingat sangat jarang ditemukan remaja Bali yang belajar membuat prasi. Hal tersebut juga sebagai upaya dalam pelestarian kebudayaan Bali. Perkenalkan, nama saya Loh Pratiwi dari Banjargereh, Batuan. Saya belajar di Pasraman ini karena saya ingin menekuni di bidang prasi. Awalnya belajar prasi itu sangat susah karena di bidangnya sangat berbeda. Kalau di kertas itu kan sudah lumrah dibilang, kalau di lontar itu sangat sedikit yang menekuni. Jadi awal mulanya saya sangat susah untuk pegang pengerupakan, tapi lama kelamaan jadi terbiasa karena Ibu Sari sangat sabar mengajari saya bagaimana cara memegang pengerupakan untuk membuat prasi. Harapan saya semoga remaja-remaja sekarang itu bisa menekuni prasi. Gimana Yuana Bali? Itulah tadi kegiatan para remaja yang belajar nyurat lontar di Pesraman Sastra Bali Mas Amertasari di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Dan pemirsa, mulianya mereka yang belajar di sana tidak dipungut biaya alias gratis. Syaratnya harus ada kemauan untuk belajar. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dan pemirsa, bukan hanya sekedar nyurat lontar, banyak ilmu lain yang juga diajarkan di peseraman tersebut. Semuanya akan kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali, Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari merupakan salah satu tempat belajar bahasa Bali yang ada di Kabupaten Gianyar. Anak-anak yang belajar di sana berasal dari berbagai daerah, dari jenjang sekolah TK hingga perguruan tinggi. Dan pemirsa, materi yang diajarkan bukan hanya sebatas nyurat lontar atau nyurat aksara Bali di atas kertas, namun disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak seperti Mesatua Bali, Bidarte Bahasa Bali, hingga MC Berbahasa Bali pemirsa. Bukan hanya sekedar belajar, anak-anak maupun remaja yang belajar di peseraman tersebut kerap dilibatkan dalam berbagai lomba hingga berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Dan pemirsa, lantas seperti apa kegiatan mereka dalam menekuni kegiatan pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali ini? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Yuana Bali, Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari merupakan salah satu tempat belajar bahasa Bali yang ada di Kabupaten Gianyar. Selain nyurat lontar, ada juga Yuana Bali yang belajar Mopidarte Bahasa Bali dan MC Bahasa Bali. Putu Bintang Santiari Dewi mengatakan, selain belajar nyurat lontar, ia juga belajar Mopidarte Bahasa Bali di Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari. Pertama kali belajar Mopidarte Bahasa Bali sejak duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Selain belajar Mopidarte, Bintang mendapatkan banyak ilmu serta teknik-teknik Mopidarte. Oke, parilaksanani raga manut remocana punika. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bintang Santiari, kerap dipanggil Bintang. Saya merupakan siswi kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Gianyar. Jadi pertama kali saya bergabung di Peseraman Bahasa Bali Mas Amertasari, yaitu pada saat kelas 3 SD di bidang nyurat aksara Bali, terlebih dahulu di bidang di kertas. Kemudian saya menekuni
nyurat aksara Bali di kertas dan mengikuti beberapa lomba, baik itu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian setelah saya selesai mengikuti lomba di tingkat provinsi dan saya sudah mendapatkan juara di tingkat provinsi, saya lanjut menekuni di bidang nyurat lontar dan juga di bidang Pidarta Bahasa Bali. Pertama kali saya belajar Pidarta Bahasa Bali yaitu pada saat kelas 6 SD, di mana pertama kalinya itu kelas 5 saya belajar Darmo Channel karena dianggap bisa. Jadi saya menekuni juga di bidang Pidarta Bahasa Bali dan mengikuti beberapa cabang lomba Pidarta baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di provinsi. Selama mempelajari bidang Pidarta ini ada beberapa teknik yang harus kita pahami, yaitu ada wicara, wirama dan juga wiraga. Jadi ada gerak tubuh, suara, lemah lembut suara, dan juga bagaimana kita dapat menghayati apa yang kita sampaikan agar dapat tersampaikan kepada pendengar. Adapun beberapa kesulitan dalam mempelajari bidang Pidarta Bahasa Bali ini, yaitu di mana kita harus mampu menghafal teks dan harus sesuai juga dengan alur yang akan kita bahas agar tidak melenceng dengan topik pembahasan. Dan juga di mana dalam Pidarta Bahasa Bali ada beberapa aturan-aturan dalam penyampaian bahasa Bali agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian kosakata tersebut. Dalam belajar Mepidarta Bahasa Bali, tentu banyak kesulitan yang dihadapi Bintang, seperti penggunaan sor singgih bahasa Bali. Apalagi sor singgih bahasa Bali dikatakan sangat susah untuk dipahami dan diterapkan dalam kegiatan Mepidarta Bahasa Bali. Dari kegiatan yang ia tekuni, banyak lomba Pidarta yang pernah ia ikuti dan berhasil meraih juara. Di antaranya juara 1 lomba Mepidarta dalam rangka HUT Mahasaba ke-13 Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2024. Tentunya sangat bangga dan juga senang rasanya bisa mendapatkan penghargaan atas kerja payah dari kita dan juga tentunya karena bantuan dari Bapak Ibu guru dan juga orang tua serta teman-teman yang mensupport dalam mengikuti lomba-lomba. Harapan saya semoga pemuda dan pemudi Bali dapat ikut serta dalam pelestarian bahasa, sastra dan budaya Bali agar bahasa dan sastra Bali itu tetap terjaga dan tidak punah nantinya. Mareman jecang meli bebek me, nanging bebek puyung icang banget. Kambang bebeknya ditu kade. Selain Mepidarta Bahasa Bali, ada juga Yowana yang belajar MC Bahasa Bali. Remaja tersebut bernama Anak Agung Istri Mas Dewi Mayuni. Remaja yang akrab disapa Gong Is ini mengaku tertarik belajar MC Bahasa Bali untuk meningkatkan public speaking serta menambah kepercayaan dirinya ketika berada di atas panggung. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Mas Dewi Mayuni. Saya biasa dipanggil Gong Is. Saya berasal dari Desa Adat Negara, Batuan Sukawati, Gianyar. Jadi saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Sukawati, yaitu kelas 10. Saya bergabung di Peseraman Sastra Bali Mas Amarta Sari, yaitu sejak tahun 2022. Saya menekuni di bidang Pidarta dan MC. Pertama, saya menekuni di bidang Pidarta. Awalnya saya itu mengikuti perlombaan Pidarta di SMP saya, mewakili kelas, dan saya kebingungan nih mau belajar di mana. Jadi saya belajar di tempat Sastra Amarta Sari dan dimotivasi oleh Bu Sari untuk menekuni bidang Pidarta, dan astungkaranya saya bisa mendapatkan juara 1 pada perlombaan tersebut. Selanjutnya saya tertarik pada bidang MC Bahasa Bali karena pada saat itu saya ingin belajar public speaking. Menjadi MC berbahasa Bali bukan perkara mudah. Karena selain harus menguasai panggung, ia juga harus memahami anggah ungguhing bahasa Bali serta intonasi dan pelafalan bahasa Bali yang baik dan benar. Yang pertama, kita bisa mempelajari tentang anggah ungguhin bahasa. Jadi, anggah ungguhin bahasa yang digunakan dalam MC bahasa Bali yaitu bahasa Bali alus singgih. Saya pernah mengikuti lomba. Yang pertama itu saya pernah mengikuti lomba tingkat sekolah, mendapatkan juara 2 MC. Lalu yang kedua saya mengikuti lomba MC di Desa Adat
Astungkara mendapatkan juara 2 juga. Lalu saya juga sering diminta untuk MC berbahasa Bali, yaitu pada tingkat desa dan di sekolah. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pembina Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari, yakni Niwayan Saryani. Melihat semangat anak-anak yang mau melestarikan keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Bali merupakan suatu kebanggaan yang ia rasakan. Terlebih, semua anak-anak yang ia ajarkan mampu meraih prestasi yang luar biasa dalam bidang yang mereka tekuni. Kalau dilihat semangat mereka, jadi kita seperti saya Niki sebagai pembina tentu merasa sangat bangga dan selalu menyupport mereka untuk belajar dan belajar terus, kemudian meraih prestasi sehingga sambil juga melestarikan kebudayaan Bali. Harapannya tentu seperti dasar dari pembentukan Peseraman ini, lembaga Peseraman Sastra Bali Mas Amertasari, jadi memang memiliki tujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali, khususnya bahasa, aksara, dan sastra Bali. Nah, harapan kami ke depannya, jadi supaya anak-anak mau belajar, kemudian tentunya melestarikan, mengajarkan bahasa, sastra, dan aksara Bali. Bahasa Bali, ajarkan lestari. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Epa Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.